Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Galuh Maruya, NRP 3121510605, kelas A D3 PJJ Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan modul ke-8. Topiknya adalah PHP XML Parser. Di antaranya ada Simple XML Parser, Simple XML Get, XML Expat, XML DOM, Document Object Model. XML singkatan dari Extended Markup Language. Ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang berbasis teks untuk bisa menghubungkan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Ini memiliki fungsi storage dan send data. Jadi apa yang dimaksud dengan XML? Bahasa XML adalah struktur data yang bisa digunakan untuk sharing data antar website. XML ini sangat mudah dibuat mirip dengan HTML. Bedanya kita bisa membuat teks-teks kita sendiri. Sedangkan HTML itu teksnya sudah ditentukan. XML proses ini digunakan, XML parser ini digunakan untuk create dan update data yang diakses. Ini untuk yang pertama. Cobaan pertama ini ada PHP Simple XML Parser. Simple XML Parser adalah salah satu jenis dari tree-based parser. Simple XML merupakan extension dari PHP, ekstensi dari PHP yang digunakan untuk memanipulasi dan mendapatkan data yang disimpan dalam XML. Contohnya pada percobaan satu ini menggunakan fungsi ini. Fungsi Simple XML load string. Ini gunanya untuk membaca data XML. Di sini ada sebuah variabel myXML data. Isinya ini ada node, kemudian ini ada dia pembukanya node, penutupnya juga node. Ini ada to, from Jani, heading, reminder, terus ini ada bodinya don't forget me this weekend. Terus kemudian ditampilkan atau dibaca, ini ada variabel XML, ini untuk membaca Simple XML, ini untuk membaca Simple XML load string my XML data. Ini membaca yang ini, yang di atas ini. Terus kemudian di sini ada print R. Ini dibaca. Terus tampil untuk menampilkan. Langsung saja kita lihat tampilannya. Percobaan 1. Tampilannya seperti ini. Jadi muncul konversi data dari XML menjadi sebuah string. Ada tadi itu terus ini ada from Jani, heading, reminder, bodinya don't forget me this weekend. Kemudian untuk yang percobaan kedua, percobaan kedua ini adalah contoh jika membaca yang
yang salah. Ya, yang salah pada lib ini, pada lib XML use internal error. Ini merupakan exception handling yang diperlukan untuk menangani error yang terjadi saat running. Nah, pada tag ini, pada tag buka, user, dan tag tutup ini, wrong user. Nah, ini berbeda, maka akan terjadi error. Begitu juga dengan email ini, pembukanya tag email, terus penutupnya wrong email. Ini nanti akan jadi error. Nah, kemudian pada variabel XML, ini ada simple XML load string. Ini untuk membaca ini my XML data. Terus kemudian jika gagal, dia akan ini muncul pesan error ya. Muncul pesan error. Sini menggunakan for each lib XML get error. Oke, langsung saja kita lihat ke tampilannya untuk yang percobaan kedua. Nah, muncul seperti ini. Opening and ending text, user line 3 and wrong. Terus kemudian ini emailnya. Terus ini open dan penutupnya ini ya tidak sama, jadi dia error. Kemudian untuk percobaan yang ketiga, ini ada PHP simple XML read from file. Untuk percobaan 3 ini untuk memanggil XML-nya, nama file XML-nya. Di sini ada ini variabel XML simple XML load file. Terus ini node XML. Ini adalah nama file XML-nya. Ini adalah nama file XML-nya. Di sini juga sudah saya siapkan ya, node XML. Nah, ini filenya. Seperti ini ada node, pembuka node dan penutup node. Kemudian ini ada to from Jani, headingnya reminder, badinya don't forget me this weekend. Ini sama dengan percobaan yang pertama tadi ya. Terus ini juga ada print R untuk baca. Hanya saja di sini yang dipanggil adalah filenya, file XML-nya. Sedangkan yang percobaan pertama tadi yang dipanggil adalah variabel yang menyimpan XML. Ini yang dipanggil, ini yang pertama tadi yang dipanggil variabel XML datanya. Untuk yang ketiga ini yang dipanggil adalah filenya, file XML-nya. Langsung saja kita lihat tampilan percobaan ketiga. Nah, seperti ini ya, sama dengan yang pertama tadi, percobaan yang pertama. Ada to from Jani, headingnya ada reminder, badinya don't forget me this weekend. Kemudian untuk yang percobaan keempat, ini ada PHP simple XML get node ya, attribute value untuk memanipulasi, merubah data yang ada di XML. Ini contohnya, kita bisa menggunakan
simple load file, simple XML load file yang disimpan dalam variabel XML. Nah, pada echo di sini, pada echo di sini ini dibaca setiap konten yang ada dalam setiap tag tersebut. Ini ada tag to, terus kemudian ada from, heading, body. Nah, ini membaca konten yang ada di dalam tiap tag ini, tag to, from, heading, dan juga body. Baca di dalam tag-nya. Ini kan tadi juga note file XML-nya sudah tersedia tadi di sini. Ini. Langsung saja kita lihat ke tampilannya bentuk percobaan keempat. Nah, dia akan muncul seperti ini. Itunya tadi tuh from-nya Jani, heading-nya reminder, terus ini body-nya don't forget me this weekend. Lanjut untuk percobaan yang kelima. Nah, ini di sini ada PHP, contoh PHP simple XML get node value of specific element. Ini jika ingin mendapatkan value tertentu atau konten pada elemen tertentu. Misal elemen title, terus kemudian ada elemen book ya. Title, terus ada book juga. Nah, contoh di sini ada simple XML load file books.xml ya. Ini filenya di sini juga sudah saya siapkan. Ini books.xml seperti ini ya filenya. Di sini ada kategori cooking, children, web, sini web juga ya. Seperti ini, terus ini ada title, author, year, price ya. Nah, contoh di sini ini ya ada simple XML load file books. Ya. Ini memanggil file XML-nya. Memanggil file books. Terus kemudian yang dibaca adalah ini ada book terus 0. Nah, ini terus ini ada book 1 ke 1 ini yang digunakan memakai array atau index array-nya. Ada index array-nya. Langsung saja kita lihat tampilannya. Yang percobaan kelima. Nah, seperti ini. Jadi yang ke indeks ke-0 dan indeks ke-1 itu ada Everybody Italian, terus kemudian ini ada Harry Potter. Terus, untuk percobaan yang ke-6, sini ada PHP simple XML get node value looping ya, untuk melooping pada elemen tertentu. Misalkan title, author, year, dan price. Elemennya ya. Contohnya di sini menggunakan ini for each. For each ini untuk melakukan looping pada data yang sudah disimpan di dalam file XML. Ini. Kemudian di sini ada echo ini. Echo variable books, terus ini tagnya title, author, year, price elemennya. Terus ini nanti adalah bagian-bagian yang akan ditampilkan. Yang di sini ini ada yang ditampilkan nanti ada title, author, year, price. Langsung saja kita lihat tampilannya untuk percobaan yang ke-6. Seperti ini ya tampilannya. Everybody Italian Guide de Laurentiis.
Sini ada 2005, sini harganya tahunnya, sini tahunnya, ini harganya, ini title-nya ya. Seperti ini. Kemudian untuk yang percobaan ke-7, di sini ada PHP Simple XML Get Attribute Value. Nah, kita bisa mendapatkan atribut value pada kategori tertentu. Nah, misalnya elemen book, nah, misalnya elemen book atau elemen lang ya. Atau elemen lang. Nah, elemen title dan elemen book yang kedua. Nah, contoh di sini ada XML ini. Ada variabel XML, simple XML load file. Books ya. Ini merujuk ke file books.xml. Nah, kemudian ini ada echo ini variabel XML book 0, ini indeks ke 0, terus kategori ini ada yang ditampilkan, ini yang ditampilkan adalah bagian kategorinya, dan yang book indeks ke 1 ini yang ditampilkan adalah ini title-nya bahasa Inggris ya. Langsung saja kita lihat ketampilannya 7 ya. Nah, ini tadi kategorinya cooking, terus ini title langnya tadi N gini, English, bahasa Inggris. Kemudian untuk yang percobaan ke-8 ini sama, yaitu get attribute value. Nah, di sini menggunakan for each juga ya. For each juga. Terus di sini echo-nya ini variable books title length. Ini juga memanggil ini ya, file XML-nya books. Langsung saja kita lihat ketampilannya. Nah, seperti ini. As. Kemudian untuk percobaan yang ke-9, nah ini percobaan yang terakhir, ini codingannya lumayan panjang dibandingkan yang tadi. Nah, ini adalah PHP XML expat parser ya. Yang tadi kan simple XML, yang ini adalah PHP XML expat parser. Ini bisa digunakan untuk parser XML di dalam dokumen PHP. Ini merupakan jenis yang kedua, yaitu event based parser. Nah, contoh percobaan 9 seperti ini. Di sini menggunakan fungsi ini start. Ini ada function start, fungsi parser. Nah, ini ada fungsi variable parser. Di sini ada XML parser create. Ini disimpan dalam variabel parser ini. Terus kemudian ada fungsi star. Nah, ini fungsi star, function star ini dengan parameter ini parser, terus elemen name dan juga elemen atributnya ya. Nah, kemudian ada fungsi ini switch element name, nah, yang digunakan ada node, to, dan from, heading, dan juga body message-nya. Nah, di sini jumlah codingannya lebih panjang, beda dengan yang simple XML tadi. Tapi para parser ini bisa menghandle dokumen yang besar. Di sini ada function stop, function char, kemudian ini ada elemen handlernya, terus ini ada
specific data handlernya. Ini open, sini ada while, ini ya, XML bar. Seperti ini. Langsung saja kita lihat tampilannya. Ke 9. Nah, tampilannya seperti ini. Ada note to from Jani, headingnya reminder, message-nya don't forget me this weekend. Nah, baik, demikian video presentasi modul ke-8 dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.